mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Makam Samarinda yang saat ini mengambil mata kuliah desentralisasi dan strategi kebijakan pembangunan daerah, maupun kepada pecinta maupun praktisi yang mungkin gemar dan membaca atau ingin mau mengetahui tentang persoalan terkait dengan desentralisasi dan strategi kebijakan pembangunan daerah. Saya akan mengawali dulu pemahaman tentang desentralisasi. Desentralisasi ini ketika mengacu pada Undang-Undang 2299 yang lahir pada 1 Januari tahun 2000. Desentralisasi ini adalah penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah. Artinya seluruh kewenangan itu diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten kota, tanpa melalui pemerintah provinsi. Seluruh urusan itu, seluruh kewenangan itu. Nah, pada mata kuliah administrasi pemerintahan daerah dan desa saya sudah singgung bahwa menimbulkan stigma desentralisasi yang ketika mengacu pada Undang-Undang 2299 itu banyak menimbulkan stigma, antara lain menimbulkan raja-raja kecil di daerah namun tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebenarnya hakikat dari Undang-Undang 2299 itu adalah memberikan ruang kepada daerah untuk dapat menggali potensi secara optimal untuk kesejahteraan kemakmuran bagi masyarakat di wilayah daerah. Yang kedua adalah desentralisasi dengan versi Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah ini adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, stigma ini akhirnya menimbulkan banyak masalah sehingga lahirlah Undang-Undang 23 2014 ini Nah, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, konsep pendekatannya adalah penyerahan urusan, bukan kewenangan lagi, tapi urusan. Penyerahan urusan kepada daerah agar daerah mampu melaksanakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Paling tidak ada 4 aspek penting dalam konsep desentralisasi, tentu berdasarkan undang-undang. Nah, Undang-Undang 23 2014 ini istilah kewenangan itu sudah hilang menjadi urusan, dan ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 2019 tentang perangkat daerah. Perangkat daerah, lembaga-lembaga yang ada di daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah di dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan di daerah. Lalu yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 yang saat ini masih digunakan. Ini berkaitan dengan pembagian urusan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Substansi Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah ini sebenarnya di dalam menyelaraskan urusan-urusan pemerintahan itu, karena dalam konsep desentralisasi sistem pemerintahan kita di Indonesia ini menganut pada 3 sentralisasi, itu berada di pemerintah pusat, dekonsentrasi itu berada di pemerintah provinsi, dan desentralisasi itu berada di pemerintah kabupaten kota. Pada penyelenggaraan Undang-Undang 2299 ke peran pemerintah
provinsi itu menjadi hilang. Ya. Padahal di dalam Undang-Undang 23 2014 itu peran pemerintah provinsi itu merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Namun oleh pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini bupati dan wali kota, acap kali mengabaikan peran pemerintah provinsi yang ada dalam hal ini gubernur ya, yang acap kali dilewati, acap kali mengabaikan hal seperti ini. Kecenderungannya pada waktu itu Undang-Undang 2299 itu kecenderungannya pemerintah dalam ini wali kota bupati ini konsultasinya langsung ke pusat, tapi tidak melalui gubernur. Ya. Padahal dalam sistem pemerintah Indonesia ini ada namanya dekonsentrasi, kepanjangan tangan pemerintah pusat itu berada di provinsi, harus berkonsultasi dulu. Ya. Karena posisi pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan di dalam hal penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Saya ingin mau menyampaikan kepada saudara mahasiswa ya, supaya saudara dapat memahami ini, atau mungkin kepada pecinta ya, yang menyenangi persoalan-persoalan desentralisasi ini. Ini adalah bagian saja ya, yang saudara akan nanti dilengkapi lebih lanjut. Saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa dulu ya, desentralisasi itu adalah penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang ditandai dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 2019 tentang perangkat daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 tentang pembagian urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Artinya kekuasaan itu dibagi. Pemerintah pusat tidak mungkin melaksanakan urusan itu, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ya, kebutuhan masyarakat yang berkaitan bukan pelayanan dasar, tidak mungkin pemerintah pusat langsung, tapi yang melalui tangan-tangan pemerintah daerah, dalam ini bupati, wali kota, yang secara langsung diawasi dikendalikan, dibina oleh pemerintah yang ada di provinsi, dalam ini gubernur. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada saudara, kepada mahasiswa khususnya dari FISIP jurusan Administrasi Negara, ya, supaya saudara memiliki kompetensi ini, ya, kompetensi keilmuan yang tidak diterima oleh mahasiswa fakultas lain. Dia menjadi ciri ya. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan, kewenangan apa saja yang diberikan, batasannya, ruang lingkupnya, pembagian urusan apa saja, tugas apa aja, tanggung jawabnya seperti apa, bagaimana mekanismenya, pertanggungjawabannya. Pada konteks desentralisasi ini sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang desa, ikut dengan peraturan pelaksanaannya. Lalu bagian kedua adalah strategi kebijakan pembangunan daerah. Strategi kebijakan pembangunan daerah di sini adalah berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah diberikan atau urusan-urusan yang diberikan oleh pemerintah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian pemerintah daerah dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya menyusun visi dan misi. Visi ini adalah gambaran bagaimana wilayah daerah itu bisa dibangun dengan kemampuan seorang bupati, wali kota, gubernur, memberdayakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi-potensi lainnya untuk kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat ya, di satu sisi, dan bagaimana daerah itu dapat dibangun, berkembang, maju, sehat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Oleh karena itu, dalam konteks strategi kebijakan pembangunan daerah ini sangat tergantung seberapa besar kemampuan kepemimpinan seorang kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur di dalam ya, menggerakkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, serta pembiayaan pendanaan yang tersedia untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan atau kewenangan atau urusan yang diberikan.
dengan segenap potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta melibatkan unsur masyarakat ya, sebagai unsur bukan saja objek pembangunan tetapi subjek pembangunan yang harus dilibatkan. Karena keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan pembangunan ini memegang peranan penting di dalam pembangunan di daerah. Unsur-unsur organisasi-organisasi kemasyarakatan diharapkan berperan berfungsi secara optimal sehingga penyelenggaraan pemerintahan itu dapat diawasi dengan baik. Peran masyarakat sangat memegang peranan penting di dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, lebih daripada itu adalah strategi kebijakan pembangunan ini tentu saja didasarkan pada selain potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam ini, tapi juga kearifan lokal dan selalu memperhitungkan terhadap lingkungan, daya dukung lingkungan. Karena masing-masing daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Di luar Pulau Jawa misalnya Kalimantan potensi sumber dayanya luar biasa. Namun pada saat yang sama harus dikelola secara arif dan bijaksana untuk kemajuan pembangunan di daerah, pada sisi lain untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga pembangunan itu memang benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, mengapa mata kuliah desentralisasi dan strategi kebijakan pembangunan daerah ini menjadi penting? Selain menjadi kompetensi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik yang mengambil jurusan administrasi negara, memahami, mengerti tentang bagaimana seorang bupati, wali kota, gubernur menjalankan kepemimpinannya selama 5 tahun ini dengan menyusun visi, gambaran ke depan dan misi tugas yang harus diemban sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dapat membangun, mengembangkan potensi, ya, membangun untuk kepentingan kemaslahatan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu kepada mahasiswa dapat memahami tentang peran dan fungsi masing-masing wilayah sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya pada sisi lain juga ingin mengingatkan kepada mahasiswa khususnya agar saudara nanti lulus jadi sarjana setidak-tidaknya tahu, syukur-syukur mengerti dan memahami bagaimana seorang bupati, wali kota dan gubernur menjalankan roda pemerintahan di daerah ini secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Lebih daripada itu adalah pemberdayaan masyarakat dan pengawasan masyarakat menjadi penting artinya. Sehingga nanti saudara setidak-tidaknya dapat memposisikan diri dalam proses pembangunan tanpa ada pengecualian. Ya, jadi ini merupakan satu strategi bagaimana strategi pemerintah daerah membangun dan mengembangkan agar daerahnya, wilayahnya masing-masing dapat berkembang dengan baik. Itu sangat tergantung pada kemampuan, ya, kemampuan manajerial, kemampuan kepemimpinannya di dalam menggerakkan potensi secara optimal melalui tangan-tangan atau jari-jari yang ada. Ya, ini adalah perangkat daerah, ya, perangkat daerah, dinas-dinas, badan kantor yang selalu mendampingi bupati dalam menyusun visi ini, sehingga 5 tahun kemudian itu dapat nampak hasil-hasil pembangunan ini sendiri. Nah, tentu saja ini harus disusun sedemikian rupa dalam satu dokumen perencanaan pembangunan yang disebut dengan rencana strategis pembangunan daerah yang dituangkan bupati, wali kota, ya, gubernur untuk membangun daerahnya masing-masing selama 5 tahun. Tetapi bukan saja perencanaan pembangunan daerah RPJMD ini dilakukan, tapi juga harus didasarkan kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah, ya,
bersinergi dengan rencana pembangunan yang ada secara bertahap. Mohon maaf, yang dilakukan secara sinergis pemerintah kabupaten kota menyusun rencana pembangunan ini bersinergis dengan pemerintah provinsi, dengan wilayah provinsi, dan pemerintah provinsi harus secara bersinergi juga dengan pemerintah pusat. Dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Artinya pemerintah daerah menggali potensi sumber daya alam, menyusun rencana pembangunan di daerah dengan strategi yang dibuatnya masing-masing sesuai dengan potensi yang ada di daerah serta memperhatikan kearifan lokal. Tapi pada saat yang sama sistem perencanaan pembangunan yang tidak terpisahkan, terintegrasi, terkoordinasi, tersinkronisasi, dan tersimplikasi dengan pemerintah provinsi dan perintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri. Sehingga arah dan kebijakan pembangunan nasional itu dapat terwujud tanpa mengabaikan tentang perencanaan strategi kebijakan pembangunan yang dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Saya kira ini ya awal dari penjelasan untuk mata kuliah desentralisasi dan strategi kebijakan pembangunan daerah. Nanti akan kita sampaikan secara reguler pertemuan-pertemuan ini, tapi paling tidak saudara ini sebagai pencerahan. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.